Roxu, mari kita ambil potongan ini. Anak muda, apakah kau mengerti batu? Potongan sampah ini akan membuatmu bangkrut. Kau bilang ini sampah. Mengapa aku merasa ini bisa memperlihatkan hijau? Kulit batunya terlalu tua. Permukaannya tertutup lumut. Itu sepenuhnya batu buta. Bos, kami mau potongan ini. Sebutkan hargamu. 200.000. 200.000. Bukankah itu terlalu mahal? 200.000 saja aku ambil dengan harga 200.000. Ya. Li Xiaoyan. Jadi kau sudah memilih batu, tidak Li Xiaoyan. Batu yang kau pilih ini, pada dasarnya hanyalah sepotong puin. Jika kau bisa memotong sesuatu yang bagus dari itu, aku akan memakai nama keluargamu. Bos, potong tepat di tempat yang kutandai. Baiklah. Hijau-hijau. Ini barang berkualitas tinggi. Giok es murni. Ya Tuhan, dia benar-benar memotongnya. Warnanya sangat indah. Ini bernilai 5 juta. Kau meremehkannya. Kau tidak bisa mendapatkan ini kurang dari 8 juta. Bagus sekali sayang, kamu benar-benar luar biasa. Yang terbaik masih akan datang. Mama nilai 36 yang per meter persegi. Li Xiaoyan. Jangan sombong. Cepat bayar uangnya. Kalian bertiga sudah tamat. Bodoh. Ini. Dan yang ini juga. Potong semuanya untukku. Begitu banyak. Semuanya adalah hijau imperial. Semuanya sudah dipotong. Bos, berapa nilai semua ini? Setidaknya 80 juta. Li Xiaoyang, aku pasti sedang bermimpikan. Ini benar-benar bisa bernilai 80 juta. Tuan Muda U, sekarang sudah 80 juta. Beranikah kau menaikkan taruhan denganku? Jika kau ingin menaikkan taruhan, mari kita naikkan. Kau pikir aku takut padamu? Baiklah. Jika kau kalah, berlutut dan menggonggong seperti anjing. Bagus, tambahkan 3 panggilan kakak. Baiklah. Sudah sepakat. Suami. Bos, berapa harga yang ini? 30.000. Aku menawar 50.000. Berapa harga potongan ini? 50.000. Aku menawar 70.000. Potongan ini. Aku menawar 100.000. Li Xiaoyan, apakah kau pantas bersaing denganku? Wu Xiyuan, kamu curang. Curang. Apakah kau tahu apa yang disebut? Orang yang menawar lebih tinggi akan mendapatkannya. Li Xiaoyan, aku punya banyak uang. Aku bisa santai bermain denganmu? Kamu, suamiku, kali ini kau pasti memotong lebih banyak dari sampah itu. Ayo Master, potong semua ini untukku. Baiklah. Kosong. Itu hanya nasib buruk. Potong lagi. Hanya sebuah batu bata. Potong lagi. Dan potongan itu. Potongan itu juga untukku. Potong semuanya untukku. Semuanya adalah bahan sisa. Bagaimana mungkin? Aku menghabiskan beberapa juta. Semuanya sia-sia. Li Xiaoyan, kau mempermainkanku. Wu Xiyuan. Gelarmu sebagai Raja Batu. Pasti dibeli dengan uang kan? Jangan terlalu sombong. Kalau berani berjudi denganku di pameran Master, Mengapa aku tidak berani? aku akan menunggumu. Hei Li Xiaoyan. Lihatlah penampilan itu, ketidakpengalamanmu. Semua batu di sini. Harga awalnya 1 juta. Master Chen ada di sini. Tuan Chen ahli dalam penilaian permata. Raja Batu, Master Chen Anda. Mengapa Anda datang? saya punya di sini 2 potong bahan dasar lama dari tambang guna. Aku membawanya agar sebuah orang coba keberuntungan. Batu-batu Master Chen. Aku pasti bisa mengandalkannya untuk membalikan keadaan. Kedua batu itu, satu hijau dan satu merah. 80 juta per potong. Harga tidak bisa ditawar. Batu mentah seharga 80 juta. Ini lebih mahal daripada giok kualitas terbaik.
Aku akan ambil batu mentah kehijauan ini. Xiao Yang, risikonya terlalu besar. Kita sebaiknya tetap melangkah dengan mantap. Benar Xiaoyan, 80 juta. Jika ini gagal, dia tidak akan pulih seumur hidup ini. Jangan khawatir. Baiklah. Kalau begitu saya berharap teman muda ini beruntung. Serius kawan? Apakah kau idiot? Jika kau mau bertaruh, bertaruhlah pada yang merah. Bagaimana kau bisa bertaruh pada yang kehijauan? Itu jelas terlihat seperti jebakan. Tepat sekali. Tidakkah kau tahu, ada pepatah. Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. 80 juta, saya tidak berani memotong ini. Potong, dengarkan aku. Potong menjadi 2. Saya sudah memotong batu selama lebih dari 10 tahun. Siapa yang memotong batu menjadi 2? Tidak mungkin Li Xiaoyang. Apakah kau sudah gila? Apakah kau memotong semangka di sini? Memotongnya menjadi 2. Potong saja menjadi 2. Bukankah ini raja di antara batu? Sarira Bumi. Ini. Dunia ini korup. Hanya aku yang kuning. Ini adalah kaisar di antara batu. Sarira Bumi. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat. Sungguh potongan giok yang indah. Tingkat harta nasional. Ini pasti barang tingkat harta nasional. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Anak muda, kau hanyalah dewa dunia taruhan batu. Teman muda, sebutkan hargamu. 9 digit. Tidak 10 digit. Jual itu padaku. Jual ini padaku. Saya menawarkan 10 rumah halaman kota kekaisaran. Potongan Sarira Bumi ini memiliki hubungan dengan keluargaku. Maaf, tapi ini tidak untuk dialihkan. Li Xiaoyang itu sepotong sampah. Bisa memotong ini. Aku pasti juga bisa. Master Chen, aku ingin potongan ini. Benar-benar. Bukankah Tuan Muda Wu baru saja mengatakan, batu merah ini, kemungkinan hasil yang sukses lebih besar. Mungkinkah kita masih bisa memotong jenis Gyo yang lebih ajaib daripada inti bumi agung? Saya tidak mencoba mempersulit Anda. Batu merah ini. Sekarang saya ingin memotongnya sendiri. Master Chen, 3 miliar agar aku memotongnya. Karena Tuan Muda Wu sangat menginginkannya. Orang tua ini dengan enggan akan melepaskannya. Bisakah batu ini menghasilkan sesuatu yang bagus? Tapi akan ada kejutan sebentar lagi. Pasangan tercela di sana itu, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi, Tuan Muda Wu akan membiarkan kalian menyaksikan siapa Raja Batu yang sebenarnya. Aku juga akan memotong milikku menjadi 2. Ayo saya akan memotong sepotong untuk Anda. Yang lebih besar dari itu, peninggalan bumi muncul. Batuku pasti akan lebih besar dan lebih baik. Inti bumi agung. Potong. Berlaga. Ini, Bagaimana ini, Tuan Muda Wu? bahan macam apa ini? Berhentilah bermimpi. Ini hanyalah sepotong pipa plastik, dan bahkan ada sedikit karat. Ini benar-benar plastik, pipa PVC. 5 yuan bisa membeli 3 meternya. Ini Raja Batu Jiang Beia. Menghabiskan 3 miliar. Dan itu plastik. Dan dia ingin melampaui peninggalan bumi. Ini benar-benar menembus batas bawah dunia perjudian batu. Sialan. Dia benar-benar tertipu. Ini adalah sepotong bahan sisa. Di mana Tuan Chen? Keluar dari sini. Tuan Chen sudah lama kabur. 3 miliar. 3 miliar milikku. Pergi coba. Gaya ini. Aku tahu, kamu tidak senonoh. Ini adalah busana adibusana desainer. Apa yang kamu tahu? Ini disebut mode. Xiao Yang, bisakah kamu masuk sebentar? Aku datang ke sini. Aku tidak bisa menutup resletingnya. Bisakah kamu membantuku? Oke. Aku tidak cukup kuat dengan satu tangan. Lalu peluk pinggangku. Hanya satu pelukan ya. Oke. Pelan-pelan. Selesai. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Terlihat bagus.
Roxu. Aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Jangan di sini. Ayo pulang. Hai. Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Li Xiaoyan, kau menyebabkan aku kehilangan segalanya. Jika kau tidak menyerahkan Sarira Bumi, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Hanya mengandalkan beberapa orang sepertimu. Wu Xiyuan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Pergi panggil lebih banyak orang. Benar-benar mencari jalan menuju reinkarnasi. Saudara-saudara bunuh dia. Monster. Jangan mendekat, aku memperingatkanmu. Aku adalah bagian dari tentara pertahanan kota, keponakan Gubernur Wang Daren. Jika kau berani menyentuhku, kau pasti akan mati. Aku sangat takut. Terus panggil dia ke sini. Bunuh aku. Halo Paman Wang. Cepat datang dan selamatkan aku. Apel, seseorang di Jiangbei berani menyentuhku. Orang-orang Tian Xiongguo. Saya akan mencoba untuk bertahan. Saya akan mengerahkan 1 batalion sekarang juga untuk mendukungmu di sini. Idiot. Gubernur Wang memiliki ratusan helikopter bersenjata, ribuan kendaraan lapis baja, dan puluhan ribu rudal. Bahkan jika Dewa Emas Agung datang, dia akan diledakkan menjadi debu. Tapi saat ini, aku bisa mengambil nyawamu. Kau tidak bisa menyentuhku. Berhenti memamerkan kekuatanmu di sini. Tunggu sampai Paman Wangku tiba. Aku akan lihat bagaimana kau menyombongkan diri saat itu. Tidak, jangan bunuh aku. Paman Wang. Paman Wang, Paman Wang. Selamatkan aku. Nak, lepaskan dia segera. Gubernur Jenderal Wang. Kalau tidak, saya akan menembakmu sampai penuh lubang. Bagaimana dengan itu? Apakah kau takut sekarang? Jika kau sekarang berlutut dan meminta maaf padaku, mungkin aku bisa meninggalkanmu. Mayat yang utuh. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kau bocah, setelah bertahun-tahun ini, kamu adalah yang pertama berani menantang orang-orang dari tentara garnison. Jangan khawatir, setelah kamu mati, saya akan menggantung kepalamu di tembok kota untuk tontonan publik selama 100 tahun. Paman Wang cepat cabut tendonnya dan kupas kulitnya. Aku ingin dia dihancurkan jadi debu. Sungguh tentara pertahanan kota. Dia adalah gubernur sebuah kota. Kamu tak memikirkan melindungi perbatasan dan rakyat, atau menjaga penduduk, tetapi malah bertindak sebagai tentara pribadi. Untuk tuan muda yang bejat, Gubernur Wang, kamu punya keberanian yang luar biasa. Nah, saya telah berubah pikiran sekarang. Saya ingin memasukkan kepalamu ke dalam kakus, agar keburukan namamu bertahan 10.000 tahun. Semua unit tembak. Aku tantang siapapun untuk mencoba. Salam Marsekal Naga. Mohon izinkan saya memberi hormat kepada Marsekal Naga. Token Dewa Naga. Siapa kamu? Bagaimana kamu memiliki token Dewa Naga? Paman Wang, jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah anjing liar yang tidak berguna. Kau bocah. Bahkan jika yang kamu pegang adalah token Dewa Naga yang asli, itu tidak berguna. Di Jiangbei saya adalah hukumnya. Aku harap kamu bisa tetap sekeras kepala ini. Marsekal Naga, Gubernur Wang saat ini melanggar hukum, memimpin pasukan pistol suar. Nah, kamu tidak mencoba memanggil Marsekal Naga kan? Datanglah temui saya. Bukankah dia tepat di belakangmu? Kau bisa memanggil Marsekal Naga. Gubernur Wang, saya dengar Anda mencari saya. Marsekal Naga, berlututlah. Kamu raja dari segala raja, benar-benar berlutut padaku. Bukankah kamu hukum di Jiangbei? Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Itu karena ucapan saya yang lancang. Tolong ampuni saya. Orang yang seharusnya kamu mohon ampun bukanlah saya, itu dia. Gubernur Wang tahu apa yang harus dia lakukan.
Saya tahu. Paman Wan, kau bocah. Paman Wan, kau bocah beraninya kau menyentuh tuan muda. Tunggu sampai aku memukulmu sampai mati. Paman Wan, aku salah. Tunggu sampai aku memukulmu sampai mati. Saya tidak akan memukulmu sampai mati. Kedua orang ini tidak boleh muncul di Jiangdi lagi. Ojun, kirim Gubernur Wang ke pengadilan militer. Adapun keluarga Wu, ratakan dengan tanah sebelum besar. Marsekal Naga ampuni saya. Marsekal Naga ampuni saya. Xiaoyang, aku datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Terima kasih Marsekal Naga atas bantuan Anda. Junior ini baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Saya ada urusan lain jadi saya harus pergi sekarang. Mari kita berkumpul lagi lain kali. Mengapa terburu-buru? Seorang teman saya sedang menderita penyakit anak, bahkan instrumen paling canggih sekalipun tidak dapat menentukan penyebabnya. Putrinya menawarkan hadiah triliunan untuk mencari obat. Saya harus pergi menemuinya. Tuan Muda Li punya keterampilan medis luar biasa. Dia memiliki wawasan yang unik. Mengapa tidak biarkan dia mencoba? Itu benar. Xiaoyan, apakah kamu bersedia? Teman Marsekal Naga, saya tentu saja tidak bisa menolak tugas ini. Itu akan luar biasa. Saudaraku Yunteng diselamatkan. Yunteng. Ji Yunteng. Saudara Ji telah tidak sadarkan diri selama beberapa bulan. Jika kamu bisa membangunkannya, dia bahkan akan memberimu putri kesayangannya. Saya bisa memberimu apa saja. Silakan lanjutkan. Ayah, bangunlah. Xiaoyang. Ayah. Ji Yunteng miliarder terkaya di negara naga. Jikin Chuan putri Ji Yunteng. Kondisi medis, kerusakan pada Ki vital menyebabkan paru-paru kehilangan kemampuan untuk mengedarkan Ki. Roxul, mengapa kamu di sini? Rumah sakit telah meneliti, merilis jenis obat baru. Ke kediaman Tuan Ji mereka, suruh aku mengantarnya. Obat ini memang cocok untuk gejala tersebut, tetapi kurang beberapa bahan obat penting. Pergi ambil Kangsu, Sisin Chuan Xiam, dan Baisi masing-masing 3 liat. Sang Boy. Rebus bersama dengan cairan obat ini. Ingat, rebus hanya selama 1/4 jam. Baik. Beberapa ramuan yang digunakan untuk mengobati flu biasa, dan kamu berharap menyembuhkan miliarder terkaya. Sungguh angan-angan. Kau bocah berambut kuning. Kau berani begitu lancang. Kembali dan minumlah susumu. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Jika ada yang bisa menyembuhkan ayahku, keluarga Jiku bersedia menggunakan setengah dari kekayaan keluarga kami sebagai imbalan. Setengah dari kekayaan keluarga. Itu pasti lebih dari 1 triliun. Ini praktis menjadi kaya dalam semalam. Semuanya. Mari kita mulai. Li Xiuyan tabib ilahi naga hijau. Inilah yang saya siapkan sesuai metode leluhur kuno. Menggunakan lebih dari 10 jenis ramuan obat langka dan mahal. Berharga 7 juta. Menghasilkan rebusan naga hijau agung. Obat yang luar biasa. Sungguh obat dewa yang tiada banding. Ramuan naga hijau agung ini adalah obat tradisional Tiongkok yang terkenal. Untuk kepala Tai Panji. Apa artinya tanda ketulusan kecil saya ini? Penyakit kepala Tai Panji berakas di paru-paru. Ramuan naga hijau agung ini hanya berfungsi untuk meredakan demam. Meskipun dapat meredakan gejala sementara, efek samping dari obat tersebut akan menyebabkan 5 organ vital pasien pecah. Nah, hentikan omong kosong di sini. Seseorang yang bahkan belum sepenuhnya dewasa berani membahas farmakologi denganku. Teman ini, kau meremehkan ramuan naga hijau agung. Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahu kami obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Ignoran terhadap luasnya langit dan bumi. Ramuan biasa tidak dapat digunakan untuk pengobatan ini. Saya tidak menargetkan siapapun. Apa yang saya katakan adalah, obat semua orang yang hadir di sini adalah sampah. Diam, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bodoh yang tidak tahu tempatnya. Jika kamu tidak punya keterampilan, maka tutup mulutmu dengan patuh. Nona Ji, abaikan mereka. Cepat berikan ramuan naga hijau agung kepada kepala Tai Panji untuk diminum. Jangan tunda waktu pengobatan. Bagaimana Nona Ji? Berhasil kan? Ayah, kau akhirnya sadar. King L. Dia bangun. Kepala Tai Panji sudah bangun. Aku akan menepati janjimu. 50% saham akan diberikan kepadamu. 3, 2, 1. Dokter gadungan, kau membunuh kepala Taipan. Kau pantas mati 10.000 kali. Tidak, bukan. Saya tidak melakukannya. Dokter yang apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada ayahku? Sekarang bahkan jika
Dewa Emas Luo Agung datang. Itu akan sia-sia. Ini buruk bintik-bintik mayat muncul. Kepala Tai Panji hanya punya satu napas tersisa. Nona Ji, orang ini harus diseret keluar dan dieksekusi. Ampun kasihanilah. Kalian semua mengaku sebagai dokter dewa terkemuka. Tak seorang pun punya solusi. Nona Ji, obat kami bisa menyelamatkan. Di mana obatmu, dokter dewa kecil? Obatmu sudah tiba, Marsekal Naga. Marsekal Naga secara pribadi membawakannya obat. Siapa sebenarnya kau? Nona Ji, Xiao yang menyelamatkan hidup saya. Saya menjaminnya. Biarkan dia memberikan obat itu kepada ayahmu. Marsekal Naga, saya berani mengatakan satu hal. Kami semua dokter dewa di sini sama sekali tidak berdaya. Sekantong obat rakyat yang diseduh secara kasar ini. Hak apa yang dimilikinya? Nona Ji, Anda membuat keputusan sendiri. Paman Kunlun, aku percaya padamu. Mengapa Tai Panji belum bangun juga? Mungkinkah ada masalah dengan obatnya? Tampaknya, obat ini hanya bersifat dangkal. Marsekal Naga, kau salah menilainya. Marsekal Naga bocah ini berbicara sembarangan, menghina para pendahulu saya yang lebih tua. Mohon hukum dia, Marsekal Naga. Jika Anda tidak dapat menegakkan keadilan, bagi kami akan mengundurkan diri sebagai tabib negara, mengasingkan diri di pegunungan, dan takkan muncul lagi. Kami meminta Marsekal Naga untuk menegakkan keadilan. Apakah kalian mencoba memaksa saya? Nyaman. Ini benar-benar nyaman. Dia bangun. Tai Panji, Anda sudah bangun. Ayah, Ajaib. Ini benar-benar menghidupkan kembali orang mati. keajaiban, benar-benar keajaiban. Ya, saya bilang dokter dewa muda, berani mempertanyakan otoritas. Dia pasti bakat yang luar biasa. Aku jelas mengatakannya lebih dulu. Aku mengatakannya saat aku masuk. Aku bisa langsung tahu. Ini bukan orang biasa. Dokter dewa muda, mohon, terima saya sebagai murid Anda. Dokter Dewa Muda, terimalah aku sebagai muridmu. Dokter dewa muda, ini dianugerahkan kepada saya oleh Raja Naga. Medali tabib negara. Sekarang ini milikmu. Saya tidak menerima murid. Dan saya juga tidak akan menjadi tabib nasional manapun. Saya hanya berharap, mulai sekarang kalian semua, tingkatkan keterampilan medis Anda, dan berhenti bersikap sombong, namun tidak kompeten, meremehkan orang lain. Kami akan dengan hormat mengikuti ajaran dokter dewa muda. Kami akan dengan hormat mengikuti ajaran Dokter Dewa Muda. Baiklah, kalian semua bisa pergi dulu. Anak muda, saya Ji Yunteng menepati janji saya. 50% dari saham adalah milikmu. Tai Panji, saya tidak bisa menerima uang ini. Saya ingin menukarnya dengan harta milik Anda. Harta karun. King Chuan, kamu bisa berkenalan dengannya. Ini tidak bisa. Tai Panji, saya punya pacar. Saya ingin satu barang. Pohon Fusan 10.000 tahun milik Anda. Pohon Fusang 10.000 tahun. Itu adalah harta pelindung kediaman keluarga Ji kami, karena dokter dewa muda menginginkannya. Saya akan memberikannya kepadamu. Saya Ji Yuntang selalu menepati janji saya. Kalau begitu saya berterima kasih kepada Tai Panji. Hei Dokter Dewa Muda, terimalah ini. Ini adalah tanda kecil dari penghargaanku. Itu tidak perlu. Jika Nona King Chuan bersikeras berterima kasih kepada saya, maka lakukanlah satu kebaikan untuk saya. Tentu saja. Hei Roxu, tunggu aku. Sayang, tunggu aku. Mengapa aku harus menunggumu? Nona Ji adalah hartamu. Anda benar-benar punya harta karun. Tapi itu bukan dia. Sungguh Li Xiaoyang, aku tahu kamu bertemu orang lain. Katakan padaku siapa dia. Kapan kamu bertemu dengannya? Kami sudah saling kenal selama ini. Dan Anda juga mengenalnya. Itu terjadi terakhir kali setelah Anda membelikan pakaian untuk saya. Berandal, kamu sangat menyebalkan. Ayo kita pulang untuk menemui bayi kita. Bukankah ini teman sekelas lama kita, Li Xiaoyan? Apa yang Anda lakukan di sini? Lu membuat teman sekelas SMA. Aku tahu sekarang. Kau bekerja di lokasi konstruksi, bukan? Suling teman sekelas SMA. Tidak, saya tidak. Li Xiaoyang berhenti berpura-pura. Kita teman sekelas lama, siapa yang tidak tahu siapa? Dulu di sekolah, kamu adalah yang termiskin di kelas. Beberapa tahun telah berlalu sekarang, dan kamu masih sangat sengsara. Ketika negara sedang memberantas kemiskinan, mengapa mereka tidak memberantasmu? Ling, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Uang dari memindahkan batu bata sekarang cukup banyak. Uang yang didapat dalam 1 bulan.
Itu cukup untuk salah satu makanan kita. Apakah Anda sudah cukup tertawa? Jika tidak ada yang lain saya akan pergi sekarang. Li Xiaoyang, kamu cukup tangguh bukan? Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Luo seperti itu. Dia saat ini CFO dari Capacity Manufacturing. Gaji tahunan puluhan juta. Bisakah kamu dibandingkan dengan itu? Ling Ling, mengapa kau mengatakan semua ini? Bukankah ini memalukan Li Xiaoyang? Xiaoyang, setiap hari memindahkan batu bata, tapi tak pernah dapat makanan lengkap. Hari ini kebetulan adalah reuni kelas kita. Biar aku ajak kau melihat dunia. Saya tidak akan pergi. Ayo kita pergi. Aku. Klub hiburan Jiu Show. Itu bagus bukan? Xia Yuxuan, teman sekelas SMA. Benar-benar bahagia. Tuan Muda Luo dan Ling Ling sudah datang. Tuan Muda Xia. Wen Hua sudah datang. Kau bocah sekarang cukup sukses. Gaji tahunan puluhan juta. Silakan duduk. Dibandingkan denganmu Tuan Muda Xia, kalau begitu aku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Bukankah itu Li Xiaoyang? Mengapa kau membawanya? Aku dan Ling Ling baru saja bertemu dengannya di jalan. Jadi kami membawanya untuk melihat dunia. Kita semua teman sekelas lama bukan? Apakah semua orang sudah di sini sekarang? Silakan bermain dan berpesta malam ini. Seluruh biaya ruangan ini, aku Tuan Muda Shen yang akan membayar tagihannya. Tuan Muda Xia luar biasa. Ku dengar Tuan Muda Xin baru saja mengambil Bugatti Jilong. Itu pasti berharga setidaknya 50 juta kan? Hanya mobil rusak. Siapa di antara kalian yang ingin mengendarainya? Tengah habis sebotol anggur ini, dan aku akan membiarkanmu mengendarainya selama 2 hari. Aku akan melakukannya. Lihatlah betapa menyedihkannya kalian semua. Biar ku beritahu, malam ini ada kejutan yang lebih besar lagi. Tuan Muda Xia, kejutan apa ini? Berhenti membuat kami penasaran. Apakah kalian semua masih ingat Qin Feiyo? Aku ingat. Dia primadona sekolah menengah Lingyang. Manajer saya tidak mau. Qin Feiyu, teman sekelas di SMA. Ini benar-benar Qin Feiyo. Mengapa dia berpakaian seperti ini? Apakah dia bekerja di sini? Aku hanya bertanya pada kalian semua. Qin Feiyo, kemarilah. Kemarilah, aku memanggilmu. Lihat itu, dia langsung datang saat dipanggil. Dan dia disebut primadona sekolah. Pelacur. Bukankah kau sangat sombong saat itu? Kau bahkan berani menolak pengejaranku di sekolah. Dan sekarang, bukankah kau milikku sekarang? Saya hanya bekerja paruh waktu di sini. Qin Feiyo, berhentilah berpura-pura polos. Jika aku suruh menuang minuman, tuangkan dengan benar. Cukup. Li Xiaoyang, kau berani ikut campur urusanku. Kau percaya aku tak akan mencincangmu dan memberi anjing makan? Saya pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Sudah berakhir Tuan Muda Xia. Barang antik di ruangan ini adalah barang asli. Apa maksudmu sudah berakhir? Aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Li Xiaoyang memecahkannya. Benar-benar benar. Itu dia. Dia yang menghancurkannya. Biar ku beritahu Li Xiaoyang. Ini adalah harta kesayangan bos Jiuzhou. Apa yang akan kau gunakan untuk mengganti rugi? Tunggu, apa yang kalian semua bicarakan? Jelas ya Yuxuan yang... Qin Feiyo, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menjebakku, hati-hati, aku akan berurusan denganmu. Membingungkan hitam dan putih, menggertak yang lemah. Xia Yuxuan, tampaknya perlu bagi saya untuk mengajari Anda cara bersikap dengan benar. Mengajariku bagaimana bersikap? Aku ingin melihat. Apa yang akan kau si mati ini gunakan untuk mengajariku? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan sampai memicu alarm? Manajer klub hiburan Jiu Show. Vas Narcissus King Wu Dynasty Min. Bernilai 98 juta. Siapa di antara kalian yang melakukannya? Manajer Hu, itu yang ini. Dilakukan oleh bajingan yang tidak tahu diri ini. Ya. Itu mereka. Nak, bayar saja. Atau bayar dengan nyawamu. Xiaoyang, masalah ini dimulai karena saya. Saya akan membayar mereka dengan hidup saya.
Jangan khawatir, saya di sini. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Sudah berapa tahun, tak ada yang berani membuat masalah di Jiuzhu Entertainment. Jika kau tidak memberi kompensasi memuaskan hari ini kau, jangan harap bisa pergi. Apakah begini cara Jiuzhu Entertainment Anda beroperasi? Tidak membedakan benar dari salah menggertak yang lemah. Kau sampan, juga pantas mengajari Jiuzhu Entertainment kami. Bagaimana cara kerjanya? Cukup omong kosong, bayar uangnya. Saya berani membayar, tetapi apakah Anda berani menerima? Apakah kau mencoba bertingkah sombong di sini? Jika uangnya tidak tiba dalam 10 menit, tinggalkan nyawamu di sini. Anda tidak akan membutuhkan 10 menit. 3 menit. Jangan takut ketika saatnya tiba. Aku ingin lihat. Apa yang kau miliki untuk membuatku menyesali ini? Apa Xiao yang butuh uang? Kirimkan 888 batang emas. Cepat beritahu Bang Jiangbe, angkut 10 miliar tuna untuk Xiaoyang. Institut Medis Nasional, untuk mentransfer seluruh anggaran tahunan ke rekening Xiaoyang untukku. Apa yang terjadi? Siapa yang memanggil orang-orang ini? Aku tidak memesan wanita penghibur. Manajer Hu, apakah Anda berani menerima semua uang ini? Kau bukan seorang rendahan yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Dari mana semua uang ini berasal? Mustahil, sama sekali mustahil. Ini hanya properti palsu. Uangnya asli. Siapa sebenarnya kau? Ini. Nah, apa kau pikir punya uang membuatmu hebat? Ada banyak orang kaya di Jiangbei. Apa kau tahu bos kami? Berapa banyak nyawa yang telah kau ambil? Apa yang kau pecahkan adalah kesayangan bos kami. Tunggu saja untuk dicabik-cabik oleh 5 kuda. Baiklah, biarku beritahu. Bos Jiuzhu Entertainment adalah keluarga yang klan yang kuat di Jiangbei. Mereka mengendalikan kedua sisi hukum. Kau tamak, bos ini gawat. Kantor klub hiburan Jiuzhou, Marsekal Naga, orang terkaya dan dokter nasional, telah mengirim orang ke klub kita. Mereka semua sudah tiba di ruang VIP tertinggi sekarang. Ditambah lebih dari 10 truk lapis baja. Sedang panik membuang uang di depan pintu. Pintu masuk utama benar-benar terblokir. Apel, ini. Presiden Lin, bos dari klub hiburan Jiuzhou. Orang itu pasti sudah tiba. Cepat. Ikuti aku ke ruang VIP tertinggi. Xiaoyang, mungkin kita harus pergi dulu. Pengaruh bos Jiuzhou di Jiangbei benar-benar sangat besar. Tidak apa-apa. Hari ini saya ingin melihat dengan tepat seberapa berpengaruh bos Jiuzhou. Nah, hanya karena kalimat itu, kau pasti akan mati hari ini. Presiden Lin, Anda sudah tiba. Anak ini memecahkan vas Anda dan masih pamer di sini. Hanya membayar uang tidak akan cukup bagi kami. Kita harus menyelamatkan nyawanya. Ini adalah orang yang mengakuisisi seluruh keluarga yang seorang taipan super kaya, Tuan Mudali. Menyambut Tuan Muda memeriksa Jiuzhou. Apel, dia mengakuisisi semua aset keluarga Yang. Kalau begitu Jiuzhou Entertainment juga. Tentu saja itu juga properti Tuan Muda. Anda hanya karyawan Tuan Muda. Anda berani minta Tuan Muda memberi kompensasi. Tapi yang dia pecahkan adalah vas kesayangan Anda. Bagaimana jika Tuan Muda suka menghancurkan barang? Bahkan jika Tuan Muda menghancurkan Anda seperti vas, Anda harus menahannya. Mengerti? Ya. Kalian, ambil ruang pribadi ini dan hancurkan setiap vas di dalamnya. Lakukan. Mengapa tidak minta maaf pada Tuan Muda segera? Tuan Muda, saya salah. Saya salah, mohon maafkan saya. Tuan Muda. Tuan Muda, apakah Anda puas dengan ini? Itu dapat diterima. Hanya ada satu hal. Saya tidak memecahkan vas itu. Itu dia. Dia yang memfitnah Tuan Muda. Aku. Bukan aku. Bukan saya. Xia Yuxuan kan? 2 miliar. Jika Anda tidak bisa menyediakannya, keluarga Xia bisa menunggu kematian saja. Bukankah itu 98 juta? Bukankah kau suka memfitnah orang? Vas-vas yang baru saja kuhancurkan. Aku akan menghitung semuanya sebagai tanggunganmu. Apa kau mengerti? Presiden Lin, tolong, lepaskan saya. Keluarga Xia saya sebenarnya sudah lama bangkrut. Reuni kelas hari ini, aku bayar semuanya dengan kartu kredit demi harga diri. Anda adalah orang yang murah hati. Mohon bersikap akomodatif. Dasar bajingan mati. Aku tidur denganmu tanpa hasil. Kenapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Seret dia keluar dan berikan dia makan untuk anjing-anjing. Presiden Lin, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Presiden Lin. Berhenti. Tuan Mudali, apa perintah Anda? Sepertinya, ide menargetkan Xia Yuxuan adalah milikmu kan? Tuan Mudali, saya sempat bingung dan tersesat oleh godaan. Anda adalah CF Orong Liang kan?
Rongliang Manufacturing juga milik Anda Tuan Muda. Saya hanyalah anjing Anda. Gugut, Menggonggonglah lebih keras. gut, gugut. Tuan Muda Li, saya juga bisa menggonggong. Mengapa Anda tidak memberi saya posisi juga? Guk guk guk. Itu gonggongan yang bagus. Namun grup kami tidak membutuhkan orang bermuka dua seperti Anda. Usir mereka dari Jiangbei. Masukkan mereka sepenuhnya ke daftar hitam dari industri. Ya Tuan. Tuan Muda dan teman-teman Anda silakan. Pindah ke kotak VIP Imperial di sebelah. Jika kau tidak kuat minum, jangan datang ke tempat seperti ini. Itu kotor. Saya hanya bekerja paruh waktu. Dan saya ingin mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Saya punya pekerjaan yang terhormat. Saya bekerja di Wanlong Real Estate. Apa kau sebegitu putus asanya akan uang? Ini semua karena ayah saya. Dia menghabiskan kekayaan keluarga untuk berjudi dan bahkan meminjam pinjaman berbunga tinggi. Judi. Judi lagi. Xiaoyang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau bekerja di Wanlong Real Estate kan? Kebetulan aku sedang mencari untuk membeli rumah. Perkenalkan aku besok. Baiklah. Kalau begitu sampai jumpa besok. Hati-hati. Kantor Real Estate Wanlong. Area villa itu terlihat cukup bagus. Yang itu adalah seri perumahan mewah kami yang baru diluncurkan. Namanya Wanlong Academy. Nilai totalnya 500 juta. Xiaoyang, jika kamu menyukainya, aku akan mengambil kontrak pembelian sekarang. Mendapatkan apel. Orang seperti dia, bisakah dia membeli Wanlong Academy? Supervisor Liu Manajer Departemen Penjualan Real Estate. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh Wanlong Academy? Bangsawan, keluarga kaya, aristokrasi. Bagaimana dengan orang sepertiku? Kamu, lihat saja bagaimana kamu berpakaian. Saya perkirakan kamu bahkan tidak mampu membeli apartemen koridor termurah kami. Kamu dipecat sekarang. Apa kau yakin ingin memecatnya? Ya saya. Saya adalah manajer di sini. Dengan satu kata dari saya, dia harus pergi. Apakah ada masalah? Baiklah. Tapi kau harus mempersiapkan mentalmu terlebih dahulu. Bersiap untuk apa? Aku sedang mencari cara untuk memecatmu. Memecat saya. Kecuali jika Anda membeli kembali semuanya Wanlong Real Estate ini. Itu masuk akal. Kalau begitu aku akan membelinya. Hantu miskin ini pasti telah diprovokasi. Dia pasti tidak stabil mentalnya. Apakah Anda berencana membeli properti di Wanlong? Wanlong Real Estate yang memiliki nilai pasar sebesar 300 miliar. Siapa yang berbicara dengan kesombongan seperti itu? Fang Xiji, Tuan Muda Keluarga Fang. Tuan Muda Fang, Anda sudah tiba. Ini adalah orang gila. Saya akan segera mengusirnya. Li Xiaoyang. Jadi itu kamu si rendahan tak berarti ini. Kau mengenalku. Saya mendengar tentang kamu dari bajingan tua Fang Jinglin itu. Kamu mengandalkan judi batu, menemukan harta yang terabaikan, dan metode tidak ortodoks ini untuk mendapatkan sedikit uang. Tetapi hal-hal ini di mata keluarga Fang saya. Semuanya rendahan. Keluarga utama Fang Ruoxu. Kamu memanggilnya Ruoxu dengan cukup akrab. Tetapi kamu harus mengerti, keluarga Fang Ruoxu membuat kesalahan. Dan kami mengusir mereka dari kediaman keluarga Fang. Tapi bagaimanapun juga, Fang Ruoxu masih kerabat sedara dari keluarga Fang saya. Orang rendahan dan hina sepertimu tidak mungkin bisa naik setinggi itu. Apakah keluarga Fang sangat kuat? Xiaoyang, keluarga Feng adalah keluarga terkuat terkemuka di Jiangbei. Mereka memiliki pengaruh besar di seluruh Jiangbei. Kamu bahkan tidak tahu tentang keluarga Fang. Kamu benar-benar serangga yang tercela. Baiklah. Mari kita berhenti membuang kata-kata untuknya. Bawa kontrak untuk Wanlong Real Estate. Saya akan mengambil semuanya. Saya akan segera mengambilnya. Tunggu sebentar. Apakah ini gaya dan perilaku? Wanlong Real Estate. Apa kau tidak tahu apa artinya siapa cepat dia dapat? Villa ini sudah dipesan olehku lebih dulu. Siapa cepat dia dapat? Saya bahkan tak akan menyebutkan 500 juta untuk membeli rumah ini. Bahkan jika kamu memilikinya, saya masih memiliki hak istimewa untuk memotong antrean di depanmu. Hak istimewa. Tepat sekali. Tuan Muda Fang berhak menikmati hak istimewa semacam ini. Statusnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh pelayan rendahan sepertimu dalam seumur hidup ini. Hak istimewa itu bagus sekali. Hak istimewamu hanya tersisa 5 detik.
Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Selama Wanlong Real Estate belum runtuh, hak istimewa Tuan Muda Font akan selalu ada. Saya sudah mengatakannya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Lalu bagaimana denganku? Presiden Ji, mengapa Anda ada di sini? Cepat usir pengganggu ini. Jangan mengotori mata Presiden Ji. Presiden Ji, apa yang Anda lakukan? Kamu dipecat. Ambil gaji bulan ini. Dananya. Apel. Xiaoyang Wanlong Real Estate kini menjadi milik Anda. Berapa banyak yang kau habiskan? Aku akan mentransfernya padamu. Wanlong Real Estate, awalnya atas namaku. Jika kamu menginginkannya, bukankah kamu bisa mengatakannya saja? Itu akan terlalu memalukan. Saat ini, kamu memegang di tanganmu 50% saham dari ayahku. Jika kamu mau, 50% sisanya juga mungkin. Apakah Anda memiliki saham di perusahaan orang terkaya? Anda adalah dokter ilahi yang menyelamatkan orang terkaya, Ji. Kau terlalu memujiku. Aku adalah orang gila. Aku adalah pelayan kelas rendah. Saya adalah orang gila. Saya adalah orang rendahan. Saya sampah. Saya minta maaf. Saya akan menyingkir. Menyingkir sendiri. Apa-apaan itu? Pasti itu ulah para pesaing ayahku. Yang menyewa aktor. Yang secara khusus menargetkan saya. Li Xiaoyang. Lihat aku menghancurkan. Xiaoyang, Wanlong Real Estate kini menjadi milik Anda. Apa rencanamu ke depan? Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Fiyui. Mulai sekarang aku menyerahkan Wanlong Real Estate kepadamu. Aku tidak bisa. Nona Feiyu, karena Xiaoyang mempercayaimu. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Kalau begitu sudah beres. Xiaoyang, apa yang baru saja kukatakan? Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Apa yang kau katakan? Menikahlah denganku, dan menjadi orang terkaya berikutnya di Longyang. Masalah itu. Xiaoyang, cepat bantu aku mencari solusi. Ada apa? Sebelumnya kamu dan orang terkaya Ji mendorongku untuk mendirikan perusahaan kan? Sekarang perusahaan sudah didirikan dan mulai menunjukkan harapan. Keluarga Fang akan mengadakan pertemuan tahunan. Kakek sangat berharap aku bisa mengamankan proyek Angel. Proyek malaikat. Apakah sulit didapatkan? Ya, keluarga Xiao Jiandong yang bertanggung jawab atas proyek Angel. Mereka sangat sulit dihadapi. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas melalui telepon. Aku akan datang ke tempatmu untuk menemuimu. Baik, kalau begitu datanglah ke Akademi Wanlong. Aku akan menunggumu di rumah. Akademi Wanlong, kapan kamu membeli rumah? Apakah ini untuk masa depan kita? Mari kita bicarakan saat kau tiba di sini. Xiaoyang, sudahkah kamu mempertimbangkan apa yang baru saja kukatakan? Semuanya harus mengikuti aturan, siapa cepat dia dapat. Lalu aku berada di urutan keberapa? 3 atau 4. Kuharap aku tidak berada di posisi kelima kan? Mendapat peringkat sudah cukup bagus. Kalau begitu jangan membuatku menunggu terlalu lama. Sayang, maaf membuatmu menunggu. Kenapa kamu lambat sekali? Aku sudah lama menunggumu. Seorang pria tidak boleh terlalu cepat. Pandai bicara. Cepat bantu aku melihat proposalnya. Ayo pergi. Itu saja untuk saat ini. Satu hal lagi adalah harga dari pemasok. Kami masih belum yakin tentang itu. Kita perlu melakukan inspeksi di lokasi. Coba kulihat. Sebenarnya proposalmu secara keseluruhan cukup tertulis dengan baik. Apakah kau mengerti bagian ini? Aku tiba-tiba ingat ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi duluan. Syuting. Kenapa kau ada di sini? Tuan Li, kalian berdua terlalu lama. Kau membuatku menunggu begitu lama. Syuting. Kalau tak ada urusan penting pulang saja. Tuan Li, kau begitu ingin mengusirku. Benar saja kau menemukan cinta baru dan melupakanku. Kau sudah lama tidak datang menemuiku.
Apa yang kau katakan tadi masalahnya? Apakah hal-hal yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Aku menemukan apa yang kau inginkan. Air kemurnian tertinggi. Apa? Di mana itu? Legenda mengatakan Santo Penjudi Agung Liu Zaishi mengumpulkan seluruh harta dunia lalu menyimpannya di brankas. Air kemurnian tertinggi juga ada di dalamnya. Selama kau membawaku ikut turnamen Santo Penjudi dan mengalahkan orang tua itu, barang itu secara alami akan menjadi milikmu. Liu Zaishi adalah pembunuh ayahmu, bukan? Kau ingin menggunakan tanganku untuk membalas dendammu. Tuan Liku, bukankah membunuh 2 burung dengan 1 batu itu bagus? Belum lagi Liu Zaishi ini mengendalikan semua kapal pesiar kasino di dunia. Tidakkah kau ingin menjadi raja triliunan? Tidakkah kau ingin memilikiku sepenuhnya? Tahu-tahu orang tuaku meninggal karena judi. Apa kau pikir aku akan peduli dengan kapal pesiar kasino itu? Maka kau juga bisa memilih untuk menutup semua kasino di seluruh dunia. Membuat dunia bebas dari perjudian. Aku hanya menginginkan mutiara roh air itu. Saatnya tiba kau harus mengambilnya meski tak ingin. Apa ini? Tiket masuk untuk turnamen Santo Penjudi. Tidak akan berani. Halo. Pilnya sudah diminum. Wanlong nomor 1. Kau. Selamat datang di kapal pesiar agung. Kapal pesiar agung. Pemain 097. Cipmu. Aturan kompetisi Santo Penjudi sangat sederhana. Setiap orang memulai dengan modal awal 100 juta. Dalam 3 hari, jika kau mendapatkan 1 miliar kau bisa naik ke lantai 2. Jika kau mendapatkan 10 miliar kau bisa naik ke lantai 3. Hanya setelah mencapai lantai 3, barulah kau memenuhi syarat untuk menantang Santo Penjudi. Dan jika kau kehilangan segalanya, Kau turun untuk memberi makan hiu. Dia di sini. Lawan terkuatmu. Dewa penjudi Liu Zaishi. Liu Zaishi Santo Penjaga. Pria yang baru saja melempar pisau terbang adalah pelindung kirinya. Beda Wanglu. Veda Wangu penjaga jahat Liu Zaishi. Wanita di sebelahnya adalah pelindung kanannya. Tokugawa Yoshiko seorang ninja. Ninja dari keluarga Tokugawa. Tokugawa Yoshiko. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Syuting kau sudah tumbuh besar. Sudah 10 tahun. Kenapa kau belum mati juga? Aku tidak pernah punya kesempatan untuk meminta maaf padamu. Karena kau begitu tulus. Kalau begitu turunlah. Berlutut di hadapan ayahku minta maaf. Syuting. Aku yakin jika ayah baptis masih hidup, dia pasti tidak akan tega melihat hubungan kita menjadi begitu. Tidak akan setegang ini. Bagaimanapun aku adalah kerabat terakhirmu di dunia ini. Jika ayahku benar-benar mengawasi kita dari surga, saya pikir dia pasti. Kau akan ingin aku mengambil nyawamu sekarang juga, Liu Zaishi. 3 hari dari sekarang akan menjadi hari kematianmu. Ingat itu. Tua. Pemuda di samping Chan Suting itu tidak sederhana. Mengapa Anda berkata begitu, Davo Bapak?
Saya tidak membunuhnya. Lalu siapa yang melakukannya? Bawahan Anda memeriksa tubuh Davo Bapak dan menemukan ini di tenggorokannya. Apakah Anda mengatakan dia tepat di bawah hidung Anda? Membunuh seseorang hanya menggunakan satu keping chip. Ya, Tuan. Tuan, apakah bawahanmu perlu pergi dan berurusan dengannya? Lakukan dengan bersih. Ya. Minum lagi bersamaku. Nona Chen, Anda sudah minum terlalu banyak. Aku belum minum terlalu banyak. Minum saja 1 gelas lagi bersamaku. Minumlah. Anda sudah minum terlalu banyak, jangan lagi. Berikan padaku. Nona Chen, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud. Peluk aku, oke? Jangan pergi. Peluk aku. Aku tidak tahu mengapa. Ketika aku bersamamu, aku merasa sangat aman. Jika waktu bisa berhenti pada detik ini. Betapa indahnya itu. Nona Chen, harap tenang. Saya pasti akan membawamu turun dari kapal 2 hari dari sekarang. Jika kita bisa kembali ke Jiang Bei hidup-hidup kali ini, aku akan menikahimu. Saya janji. Saya pasti akan melakukannya. Siapa? Tuan, kami dari bagian kebersihan, lantai di bawah, melaporkan adanya kebocoran di kamar Anda. Kami perlu memeriksanya. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tembak. Masuklah ke dalam dan periksa. Orang bangsa naga kamu menang kali ini. Kita akan bertemu di kasino. Jika bukan karena syuting, kau pasti akan mati hari ini. Besar. The Kecil. film was translated and Kecil. narrated by Besar. M Media. Permisi semuanya. Aku adalah satu-satunya pemenang. Berapa banyak yang sudah aku menangkan sekarang? Sayang, kamu luar biasa. Tepat 1 miliar. Ayo kita naik ke lantai 2. Tuan, saya telah gagal. Angkat kepalamu. Ulurkan tanganmu. Jangan berkedip. Kudengar mereka sudah naik ke lantai 2. Ya, Tuan. Pergi dan berjudi dengan mereka. Jika kau kalah lagi, jangan repot-repot kembali menemuiku. Ya. Royal Flush. Hancur total. Permisi.
Keluarga Tokugawa, putri sulung generasi ke-38, Tokugawa Yoshiko, menantangmu untuk duel mode. Duel mematikan lagi. Dewa wabah macam apa yang telah disinggung pemuda ini? Tokugawa Yoshiko, 100 kali lebih kuat daripada di AVO Bapak. Kali ini dia pasti tamat. Nona Tokugawa, aku tidak bisa membunuhmu tadi malam. Aku tidak bisa tidur semalaman karenanya. Cukup omong kosong, mari kita mulai. 6 dadu. Yang memiliki total lebih kecil menang. Pemenang ditentukan dalam satu putaran tunggal. Mampu melempar dadu dalam laga hidup mati. Tokugawa Yoshiko memang pantas menyandang gelar Ratu Dadu saat ini. Sangat mengesankan. Putaran yang luar biasa. Nona Tokugawa, bolehkah aku mengganti cangkir dadu? Kekuatanku sedikit berlebihan. Terima kasih. Pelayan, bawakan sebotol air. Permisi, maaf membuat Anda menunggu. Aku akan mulai sekarang. Tidak, ini tidak mungkin. Nol dan 6. Tokugawa Yoshiko, kita menang. Mampu menyaksikan seumur hidupku. Pertandingan judi yang luar biasa seperti itu. Itu benar-benar spektakuler. Nona Tokugawa, The silakan film was lanjutkan. translated and narrated by M Media. Aku tidak pernah menyangka. Kau begitu garang saat masih hidup. Tetapi mati. Kau justru memiliki sedikit sisi feminim. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan membalaskan dendammu. Selamat datang semuanya di Grand Final kompetisi Raja Judi. Para kontestan yang lolos ke final ini berjumlah 8 orang. Mereka akan berduel berpasangan untuk memperebutkan satu pemenang utama. Hanya pemenang utama yang dapat menantang Raja Judi kita dan meluncurkan tantangan terakhir untuk memperebutkan gelar terhormat Raja Judi. Pertandingan pertama adalah antara Wang Hu melawan Li Xiaoyang. Kau membunuh Nona Tokugawa. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Permintaan maafku. Sebelumnya aku tidak tahu kau diam-diam mencintai Tokugawa Yoshiko. Namun, sekarang setelah aku tahu ini, belum terlambat. Kau masih bisa mengejarnya tepat waktu. Tepat waktu untuk apa? Untuk cepat-cepat berinkarnasi dan melanjutkan takdirmu bersamanya. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Vida Wang Hu bukanlah apa-apa. Sombong. Aku menantangmu untuk pertandingan maut. Satu lagi orang bodoh yang tidak tahu diri. Aturannya sederhana. Setiap orang mengambil 14 ubin mahjong. Yang menang dengan skor tertinggi adalah pemenangnya. Yang dengan skor terendah kalah bagaimana? Apa maksud Wang Hu dengan ini? Mahjong bisa dimainkan seperti ini. Kau tidak mengerti kan? Harus menemukan set kartu terbesar. Dari lebih dari 140 kartu yang dikocok, Wang Hu bermaksud bersaing dengannya. Untuk bersaing dengannya dalam hal daya ingat dan tenaga, anak ini pasti akan kalah. Vida Wang Hu bisa membunuh nyamuk dari jarak 100 yang dia latih sejak kecil adalah penglihatannya. Sesederhana itu. Bandar. Kocok ubinnya. Tak gentar.
Tunggu. Aku lupa menyebutkan sesuatu barusan. Satu orang satu giliran. Hanya bisa mengambil satu ubin. Wang Hu, kamu curang. Mengambil satu ubin per orang. Ini berarti bahwa, dalam setiap pengambilan berikutnya, konfigurasi tanganmu akan disabotage oleh lawanmu. Kau harus terus-menerus mengubah strategimu. Jika tidak hanya ada kematian. Begitu perjudian pertandingan mau dimulai, hanya ada satu cara untuk mengakhirinya. Dan itu adalah kematian. Apa? Timur, selatan, barat, utara, naga merah, naga hijau, naga putih. Tambah 10.000 lagi. 90.000. Ditambah satu putaran penuh lagi. Apakah Wang Hu mencoba membuat 13 yatim piatu? 3 urutan dan jenis yang berbeda. Permainan hidup dan mati. Apakah dia mencoba membuat tangan ayam? Xiaoyang, Tenang saja, aku bisa menang. Kemenangan macam apa itu? Jika aku ingat dengan benar, ubin yang kau pegang saat ini hanyalah urutan biasa. Bahkan jika kau bisa memenangkan putaran ini, itu hanya akan menjadi tangan ayam terkecil. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu tangan ayam? Bermimpilah. Terkadang, apa yang mematahkan punggung unta, mungkin hanya sehelai Tale jerami. was translated and narrated Meskipun by itu M adalah kartu Media. ayam, aku masih bisa menang. Mulut bebek mati memang keras. Sebentar lagi aku lempar kau ke laut. hanya satu ubin 9 bambu yang hilang. Wang Hu dijamin menang. Nak, kau juga tidak cukup baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Yoshiko kalah darimu. Benarkah? Kau akan tahu sebentar lagi. Kau sudah selesai. Anak ini benar-benar berhasil mendapatkan tangan ayam. Aku pikir kau akan melakukan trik tertentu. Jadi kau benar-benar mengincar tangan ayam. Kau sampah tak berguna. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa yang kulakukan tak tertandingi. 13 yatim piatu. Apa maksudmu? Mengapa kalian tidak bertepuk tangan? Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Apa yang kau tertawakan? Biar ku beritahu sesuatu. Tepuk tangan untuk deklarasi palsu. Deklarasi palsu. Deklarasi palsu apa? 70.000. Ubin 9 bambuku. Di mana 9 bambuku? Aku tidak mungkin salah ingat. Kalau begitu kau akan mati tahu alasannya. Permintaan maafku. Kau kalah. Itu kau. Kau yang menukar ubin-ubinku. Kau curang. Mata yang mana milikmu? Melihatku curang. Kau bajingan. Benar-benar tak tahu malu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau sudah tidak punya pisau lagi kan? Ini giliranku. Xiaoyang, kamu baik-baik saja. Syuting aku lapar. Pertandingan pertama. Li Xiaoyang menang. Li Xiaoyan Saudo. Li Xiaoyan Wangkai. Li Xiaoyang menang. Aku tidak mau. Li Xiaoyan. Liu Zaixi.
Waktu habis. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Umumkan. Karena kontestan Li Xiaoyang tidak datang tepat waktu. Saya mengumumkan, pemenang kompetisi Raja Judi ini adalah Tunggu sebentar. Maaf, aku punya gaya rambut baru. Butuh sedikit waktu. Anak muda, di meja judi kau harus mengandalkan keterampilan judimu. Apa kau pikir kau datang ke sini untuk peragaan busana? Peragaan busana. Aku rasa kau salah paham. Pakaian yang aku kenakan ini secara khusus didandani untukmu. Apa maksudmu? Karena hari ini itu adalah pemakamanmu. Chen Shuting. Ini pria yang kau temukan. Bagaimanapun aku masih The seniormu. film was translated Tingkah lakunya and terlalu tidak narrated sopan. by M Media. Dia kurang hormat pada seniornya. Benar-benar tidak menghormati atasannya. Tak tahu malu. Ketua. 10 tahun yang lalu, ketika kamu berkolusi dengan orang asing dan memaksa orang tuaku mati, apakah kamu pernah memikirkan, apakah kamu tak punya sopan santun atau integritas? Liu Zaishi, hari ini kamu harus mati. Aku tidak menyangka bahwa mantan dewa judi Chenlong dikhianati oleh anak angkatnya sendiri untuk mencelakai seseorang hingga mati, bersekongkol dengan orang asing. Aku benci. Sungguh lebih buruk daripada anjing. Kita tidak seharusnya sepenuhnya percaya cerita sepihak wanita ini. Tuan Dewa Judi, sangat bergengsi. Baiklah Chen Shuting. Awalnya aku berniat mengampuni nyawamu, tetapi kamu mencari kebinasaanmu sendiri. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang juga, agar seluruh keluargamu bisa bersatu kembali. Pertandingan judi hari ini akan menentukan pemenang dan pecundang, serta hidup dan mati. Saya mengumumkan putaran final kompetisi Raja Judi. Dimulai sekarang. Aku tidak menyangka, babak final kompetisi Dewa Judi ternyata dimainkan menggunakan poker 5 kartu Hong Kong tradisional. Jadi begitu. Aku mengerti sekarang. Meskipun poker 5 kartu Hong Kong adalah permainan paling tradisional di meja judi, tetapi ini memadatkan semua esensi permainan judi. Ingatan pengamatan, perang psikologis konsep matematika, pengalaman berjudi, dan yang paling penting, keberuntungan. Aku punya 3 koin. Dan kamu hanya punya 2 as. Kecuali kartu tertutupmu juga adalah IC. Sayang sekali kartu tertutupmu bukan AC. Aku naikkan taruhan 50 juta lagi. Mundur. Pemain menyerah bandar menang. $50 juta. Mundur. Ada apa? Ada yang aneh. Sepertinya dia bisa melihat kartuku. Tunggu saja. Kakak tolong. Seseorang mengikutiku. Dia mencoba membunuhku. Jadi begitu. Bajingan tua itu mendapatkan mata teknologi, dan ada begitu banyak orang membantunya menghitung kartu. Abaikan. Kamu tidak berpikir. Kamu bisa bertahan hanya dengan terus-menerus cekan.
Taruhan awal untuk setiap putara adalah 50 juta. Uangmu hanya cukup bagimu untuk kalah 5 putaran lagi. Aku rasa ini tidak akan memakan waktu 5 putaran. 1 putaran sudah cukup. Bagikan kartu. Orang-orang selalu mengatakan bahwa aku Liu Zhaixi bisa menjadi dewa judi karena keberuntungan. Aku tidak pernah menyangkalnya. Karena aku percaya pada satu pepatah, yang kuat menciptakan The takdir. film was translated and Karena aku adalah narrated orang by yang kuat. M-Media. Tidak ada yang memiliki keberuntungan lebih baik dariku. Probabilitas kamu mendapatkan strike hanya 0,2%. Al-Ida. Kamu ingin mati? Akan kukabulkan keinginanmu? Kedua belah pihak telah selesai bertaruh. Bandar, silakan buka kartumu. Kau sampah, kau mati. Karena kartu tertutupmu. Bukan King. Juga bukan Aeget. Tetapi Asi. Sebuah as. As apa? Kau bilang ini adalah as. Strike flush. Straight flush. Pemain menang. Liu Zhaixi. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Mustahil aku jelas melihat. Bukan itu yang kamu lihat. Itu yang aku ingin kamu lihat. Kamu hanyalah sampah yang curang menggunakan teknologi. Mulai hari ini, Li Xiaoyang adalah santo judi yang sejati. Kami menyambut penobatan Dewa Judi. Kami menyambut penobatan Dewa Judi. Aku adalah Dewa Judi. Aku adalah Dewa Judi. Liu Zhaixi. Berkolusi dengan orang asing membunuh mantan dewa judi. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Pengawal, lemparkan dia ke perairan internasional. Berikan dia makan untuk hiu. Ini adalah dekret santo judi suamiku. Mulai hari ini dan seterusnya semua kasino di dunia harus mematuhi perintahmu. Ini adalah kemurnian tertinggi. Selamat, kamu hanya selangkah terakhir lagi menuju kesuksesan. Semuanya baru sebulan yang lalu. Orang tuaku, karena perjudian, dipaksa oleh orang lain untuk melompat dari atap, dan mereka jatuh hingga tewas tepat di depanku. Aku yakin bahwa selain aku, di dunia ini, ada keluarga lain yang tak terhitung jumlahnya, terjebak jauh di dalam jurang perjudian, tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Atas nama Dewa Judi, aku memaklumkan kepada dunia, mulai hari ini dan seterusnya, semua kasino dilarang beroperasi. Jika ada yang menentang ini, musnahkan 3 klan mereka. Dewa judi itu bijaksana. Raja judi itu bijaksana. Selamat datang kembali Dewa Judi. Xiaoyang, mulai sekarang aku milikmu. Mulai sekarang semua kompleks hiburan di Jiangbei, semuanya milikmu. Gelar Raja Bawah Tanah juga milikmu. Tolong aku. Halo Roxui, halo. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi dan selamatkan dia segera. Segera panggil semua kekuatan di Jiangbei. Dalam waktu 3 menit, kau harus menemukan Fang Roxu untukku. Ya. Halo Kak, kenapa kamu lama sekali sampai di sini? Kamu memanggilku dengan sangat mendesak. Sebenarnya ada masalah apa? Bukankah kamu menginginkan proyek Angel Pharmaceuticals? Aku mengamankannya untukmu. Angel Pharmaceuticals itu adalah proyek internasional besar. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ikutlah denganku dan kamu akan tahu. Ayo mari kita bersenang-senang. Xiao Lun, tuan muda keluarga Xiao. Bagaimanapun ada. Banyak waktu. Ayo. Mari kita berkelana. Bagaimanapun ada.
banyak hasrat. Izinkan aku membuat perkenalan besar. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Angan di area Jiangbei, Shaolun. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao, proposal penawaran untuk proyek ini masih sedang disiapkan. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Anda secepat ini. Direktur Fang Anda benar-benar terlalu sopan. Namun, aku tidak menyangka Direktur Fang dari grup Yaksu begitu manis dan memikat. Tuan Muda Xiao, mari kita bahas urusan utama dulu. Jangan khawatir, proyek Annual Pharmaceuticals ini pasti akan menjadi milik perusahaanmu. Tuan Muda Xiao, Film was bukankah translated ini sedikit and terburu-buru? narrated by M Adikku yang Media. baik. Apa yang kamu khawatirkan? Di belakang Tuan Muda Xiao adalah keluarga Xiao dari Jiangdong. Mereka adalah tokoh berpengaruh dengan kekuasaan dan otoritas di lingkaran dalam. Mungkinkah dia menipumu? Ayo. Untuk merayakan kelancaran proyek, Maaf, aku alergi terhadap alkohol. ada air, ada air. Ada air. Ayo adikku yang baik. Minum air dulu. Direktur Fang, mari kita rayakan lagi. Ayo mari kita bersenang-senang. Ruoxue, Tuan Muda Xiao tidak terduga. Mungkin dia hanya akan mencari orang lain untuk diajak bekerja sama. Itu sebabnya hari ini, kamu benar-benar harus menenangkannya dengan baik. Kalau begitu aku akan bermain dadu dengannya. Adikku yang konyol. Maksudku adalah, malam ini kamu harus manjakan dia dengan baik. Mustahil. Kenapa kamu berpura-pura menjadi gadis suci? Jika bukan karena tidur dengan pria, bagaimana mungkin asisten biasa sepertimu bisa mendapatkan uang sebanyak ini untuk diinvestasikan di perusahaan? Kamu tidak menghargai kebaikan. Aku pergi duluan. Direktur Fang, mau pergi? Aku belum cukup bersenang-senang. Tolong lepaskan aku. Aku hanya suka yang seperti ini. Tatapan memohon belas kasihan. Lanjutkan. Tuan, dia sudah ditemukan di kota hiburan Jinhuan. Bermain-main dengan wanitaku di wilayahku. Mencari mati. Apa kau baik-baik saja? Xiaoya, Apa kau baik-baik saja? Tangan mana yang baru saja menyentuhnya? Aku adalah Xiao Lun dari keluarga Xiao dari Jiangdong. Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku? Kamu pasti akan mati. Kakak cepat selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Siapa yang begitu lancang? Berikan telepon itu padanya. Aku. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau juga ingin mati, maka hadapi saja. Siapa sebenarnya kamu? Aku memberitahumu. Kesabaranku ada batasnya. Di mana lagi kau menyentuhnya? Aku sarankan kamu untuk segera melepaskanku. Keluarga kami ada di kediaman dalam kota kekaisaran. Kami sangat berpengaruh. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan. Kakak, selamatkan aku. Aku akan membuat seluruh keluargamu. Kalian semua akan menemani cucuku dalam kematian. Jika kau ingin balas dendam, maka datanglah. Tuan, ini gawat. Banyak kendaraan lapis baja telah tiba di luar, dan helikopter bersenjata.
Macan putih gubernur cedera. Kamu membunuh tuanmu Dashao? Apa kau punya masalah dengan itu? Aku ingin melihat apakah mulutmu lebih tanggun atau peluruku yang lebih tanggun. Semua perwira dan prajurit dengarkan perintahku. Siap tuan. Eksekusi semua penjahat yang hadir. Seluruh kelompok ditembak mati. Jangan biarkan ada yang hidup. Aku ingin lihat siapa yang berani. Token Dewa Naga apa? Bagaimana kamu memiliki token Dewa Naga? Melihat token Dewa Naga seperti melihat Marsekal Naga. Kenapa kau belum berlutut? Apa kau merencanakan pemberontakan? Berlututlah dengan benar dan jangan bergerak. Ambil mayatnya, kirimkan ke keluarga Xiao untukku, dan katakan pada mereka sekalian, jika kau memprovokasiku, kau pasti akan mati. Ya tuan. Usia 26 jenis kelamin perempuan. Kondisi diracuni oleh bubuk Qi In He The Huan. film was Rencana perawatan. translated and Pertukaran harmoni yin narrated yang. by M Yen. Media. Yen dan Yang. Persatuan Yen dan Yang. Sampaikan perintah ini. Kota hiburan Jin Huang harus segera menghentikan operasinya. Dan kalian semua, pergi ke bawah, dan jaga pintu masuk utama untukku. Jangan biarkan seekor nyamuk pun masuk. Ya. Panas sekali. Panas. Aku sangat panas. Jangan khawatir, sekarang semuanya baik-baik saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Bahkan aku pun tidak bisa mengganggumu. Menyebalkan. Barusan. Bukankah kau baru saja membuliku barusan? Jika itu dianggap mengganggu, kalau begitu mari kita lakukan lagi. Tuan, sebelum Nona Chen pergi, dia punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Tidak apa-apa, silakan bicara. Tuan, maafkan pelanggaranku. Li Xiao yang kamu bajingan. Kamu meninggalkanku sendirian di mobil, sementara kamu naik ke sini untuk bersenang-senang. Baiklah, silakan bersenang-senang. Jangan pernah mencariku lagi. Li Xiaoyang, kau baru saja bilang akan bertanggung jawab padaku. Kau sudah membelakangiku dan mulai menggoda. Dasar bajingan. Ruoxui, dengarkan penjelasanku ini bukan Chen Shooting. Kau benar-benar membuatku kacau. Bagaimana mungkin mereka berdua bertemu? Li Xiaoyang masuk ke sini. Lupakan saja. Jika aku mati, aku mati. Ruoxui Shooting. Selamat malam. Itu, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hentikan, kakak Suting sudah memberitahuku tentang apa yang kau lakukan di kapal pesiar. Mereka memberitahuku segalanya. Kakak Ruoksu juga memberitahuku tentang hal-hal antara kamu dan dia. Bukankah itu sempurna? Kesalahpahaman di antara kita sudah terselesaikan. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Aku belum selesai bicara. Aku dan kakak Suting sudah mendiskusikannya. Dan kami memberimu satu kesempatan. Dalam waktu 3 bulan, kau harus memperlakukanku dengan baik. Dan kau harus memperlakukan kakak Suting dengan baik. Kau harus memperlakukan kami setara. Kalau tidak, kami berdua akan meninggalkanmu. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Baiklah, aku berjanji padamu. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Kamu saat ini dalam masa percobaan. Kamu hanya boleh tidur di ruang tamu. Xiaoyang, ini adalah lembah Raja Obat. Seperti yang diharapkan dari lembah Raja Obat, energi spiritual di sini begitu melimpah. Menurut catatan dalam kitab kuno kebaikan tertinggi, kayu kemurnian tertinggi hanya muncul pada pohon buah ginseng yang berusia puluhan ribu tahun. Ini hanyalah legenda dari 1000 tahun yang lalu. Shooting, kau tahu. Bahkan jika hanya ada peluang 1/10.000, aku harus mencoba. Bagaimanapun ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tuaku. Selama itu adalah keputusanmu. Bahkan jika itu berarti gunung pisau dan lautan api, aku akan menemanimu. Terima kasih. Ini adalah lagu rakyat gunung setempat. Biasanya digunakan untuk memanggil para pria yang bekerja di luar rumah untuk makan malam. Kehidupan seperti ini jauh dari kota. Benar-benar membuat iri. Istri utama, jangan terlalu cepat iri. Aku khawatir kau akan segera kecewa. Mengapa? Coba tebak apa yang kulihat. Apa? Mayat.
Jangan khawatir, aku sudah memeriksa kemana-mana di sini. Tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, lagu gunung yang baru saja dia nyanyikan, seharusnya bukan memanggil kerabat, tetapi memanggil jiwa. Ayo pergi, mari kita ke sana dan lihat. Mungkin, kita bisa menemukan keberadaan pohon buah ginseng. Siapa kalian? The film was Kami dokter yang ke translated gunung and mengumpulkan narrated arbel. by M. Meteor. Dokter? Ya. Dia adalah dokter dewa. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalian tak boleh masuk gunung mengumpulkan arbel. Kenapa tidak? Kalian akan mati. Jika kalian masuk, kalian akan mati. Suamiku masuk ke gunung. Dan itulah mengapa dia meninggal. Orang-orang yang masuk bersamanya, cukup banyak orang juga kehilangan nyawa mereka. Mereka semua mati, Nona. Bisakah Anda lebih spesifik? Tempat ini lembah Raja Obat, selalu menjadi tempat yang dilindungi oleh Raja Obat selama ratusan tahun. Tidak ada hal besar yang pernah terjadi. Tapi siapa sangka bahwa sebulan yang lalu, lembah itu sering mengeluarkan suara-suara aneh. Suara aneh sudahkah kamu selidiki? Telah diselidiki. Kepala desa mengumpulkan beberapa pria muda dan kuat dari desa, dan membentuk tim eksplorasi. Suamiku adalah salah satu dari mereka. Tapi tidak lama setelah mereka memasuki gunung, mereka bergegas keluar lagi. Mereka mengamuk gila, tidak dapat mendengar apapun yang kau tanyakan. Mereka terus berteriak hantu-hantu. 4 jam kemudian, suamiku dan yang lainnya yang masuk bersamanya, semuanya telah meninggal. Nona, di halaman belakang Anda, adalah yang terbaring di sana, mayat suami Anda. Ya tidak. Bagaimana kau tahu? Kami adalah dokter. Bau busuk yang keluar dari mayat. Aku bisa tahu hanya dengan menciumnya. Xiaoyang, bagaimana mungkin mayat mengeluarkan suara aneh? Itu kucing liar, pasti kucing liar. Itu tidak benar kan? Itu mayat suami Anda. Berdiri. Nona, apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Tolong cepat pergi. Kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain memberitahu gubernur. Tidak, jangan beritahu mereka. Jika mereka tahu, mereka pasti akan membakarnya. Kalau begitu Anda harus memberitahu kami, apalagi yang Anda sembunyikan. Tepat sekali. Yang membuat kebisingan di halaman belakang memang mayat suamiku. Bukankah mereka semua sudah mati? Aku juga tidak tahu. Tepat keesokan paginya, ketika aku bersiap menyuruh seseorang menyeret suamiku pergi, aku menemukan bahwa dia hidup, persis seperti Jiangxi, berjalan mondar-mandir di depanku. Dia belum mati. Lembah. Orang mati. Zombie. Nona, bisakah Anda membawa saya masuk untuk melihat? Mungkin saya punya cara untuk menyelamatkannya. Kau bisa menyelamatkannya. Nona, kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu, dokter dewa yang berdiri di hadapanmu ini adalah kepala dokter dewa negara naga saat ini, Li Xiaoyang. Kesadaran kacau. Energi vital tersebar. Energi yang mengeraskan otak. Tuan, kata-kata yang kau ucapkan ini, apa artinya? Suami Anda belum mati. Atau lebih tepatnya dia dalam mati suri. Mati suri? Apakah itu berarti suamiku masih bisa diselamatkan? Xiaoyang, apa maksudmu? Ini jelas-jelas mayat, bagaimana kamu bisa mengatakan dia masih hidup? Jika ada sejenis racun yang dapat menyebabkan otak kita berhenti bekerja, maka tubuh kita akan percaya bahwa kita sudah mati. Dengan cara ini itu akan membentuk fenomena mati suri. Orang macam apa yang bisa menciptakan racun tingkat ini? Saya juga tidak tahu. Tetapi jika kita berbicara tentang ingin memproduksi racun semacam ini, pasti harus mendapatkan yang mampu mengendalikan otak. Ini buruk. Seseorang sudah menemukan pohon buah ginseng. Seseorang sudah sampai di sana lebih dulu. Xiaoyang, kita harus segera berangkat. Nona, selama 2 hari ke depan, Anda harus menjaga mayat itu dengan baik. Jangan biarkan dia rusak. Kami sekarang akan memasuki pegunungan untuk mencari cairan obat untuk mengobatinya. Di sini, itu pasti markas utama mereka. Sialan, mereka benar-benar demi keuntungan egois mereka sendiri dan memotong seluruh tanaman buah ginseng yang berusia 10.000 tahun ini. Seluruh pohon buah ginseng berusia 10.000 tahun ini, setidaknya mereka perlu memproduksi puluhan ribu botol racun mayat hidup. Tujuan mereka yang sebenarnya jelas tidak sederhana. Tidak apa-apa, aku baru saja memberitahu Marsekal Naga. Dia sekarang mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Xiaoyang, jangan bergerak, aku menginjak sesuatu. Ranjau darah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? The Jangan film was panik, aku akan translated menggunakan and kekuatan mata emasku narrated by untuk M. melelehkan Meteor. detonator mereka.
Di sini. Setidaknya lusinan ranjau darat terkubur. Sekarang berjalanlah sesuai instruksiku. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kanan. 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan. Orang-orang ini benar-benar datang dengan persiapan. Jangan bergerak. Kau benar-benar berhasil keluar dari ladang ranjau. Kau punya kemampuan. Ayo bos, kami punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bos, aku sudah membawa orangnya. Mampu keluar dari ladang ranjauku. Menunjukkan kau adalah orang yang berbakat. Sekarang aku memberimu 2 jalan. Entah tetap di sini dan membantuku. Atau dibunuh dan dijadikan makanan anjing. Membantumu. Bukankah kau hanya seorang penebang kayu biasa? Apa yang kau tahu? Bos, kami menggunakan pohon buah ginseng berusia 10.000 tahun untuk memurnikan racun super yang dapat mengubah orang biasa menjadi yang tidak merasakan sakit. Tentara super yang tidak merasakan kelelahan. Biar ku beritahu. Bos kami adalah penguasa masa depan negara naga. Bocah. Jika kau mengerti, buatlah pilihan. Aku sudah membuat pilihanku. Begitu cepat. Aku memilih opsi ketiga. Kau mati. Aku hidup. Bocah. Kau mencari mati. Syuting serang. Berdiri kalian semua. Xiaoyang, Kurasa, mereka pasti sudah mengonsumsi racun super. Kau memang cukup pintar, nak. Sayang sekali. Hari ini kau akan mati di sini. Bos, ini gawat. Pasukan Panglima Naga sudah mencapai kaki gunung. Panglima Naga. Bocah, kau orangnya Panglima Naga. Belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Kalian semua pergi, hentikan Panglima Naga dulu. Serahkan tempat ini padaku. Ya. Syuting, kau cari buah ginseng berusia 10.000 tahun itu dulu. baiklah. Kau punya kekuatan besar. Sayang sekali aku sama sekali tidak bisa merasakan sakit. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela dirimu, kau tetap tidak bisa membunuhku, karena aku sudah menjadi orang mati. Kalau begitu aku akan membuatmu hidup dulu, lalu memukulmu sampai mati. Cari jalanmu sendiri untuk bereinkarnasi. Lihat aku memelintir kepalamu. Kau. Sebanyak 108 titik aku puntur. Mari kita lihat apakah kau mati atau tidak. Xiaoyang, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah kau sudah menemukan pohon buah ginseng 10.000 tahun? Sialan. Mereka telah menggiling tanaman buah ginseng berusia 10.000 tahun menjadi bubuk, tapi aku menemukan ini. Bagus sekali, istri utamaku. Ini adalah kayu paling murni. Ini adalah obat tradisional yang kubuat, menggunakan buah ginseng 10.000 tahun. Berikan ini padanya untuk diminum. Tidak apa-apa, jangan takut. Ini semua adalah racun. Suami. Suami, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkannya. Kebaikanmu tak akan pernah kami balas. Nona, mohon cepat bangun. Jangan terlalu sungkan. Suamiku. Itu hanya karena The film berhati was hangat. translated Itu hanya and bantuan kecil kan? narrated by M Media. Rumah Li Xiaoyang. Bagaimana kabar Xiaoyang? Ini luka tembak, tapi dia masih bisa diselamatkan.
Bos? Tuan Li, tolong cepat selamatkan Nora Fang. Pertama beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kau pergi, sekelompok pria bertopeng tiba. Mereka membawa senjata. Saudara-saudara kami sama sekali tidak bisa melawan mereka. Dia melukaiku dan menculik Nona Fang. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Xiao yang cepat pergi. Jangan datang untuk menyelamatkanku. Li Xiao yang lama tidak bertemu. Xiaoxi. Xiaoxi, kau benar-benar punya nyali besar. Kau berani menyentuh istriku. Apa kau tidak takut bahwa kami akan mencabut keluarga Xiaomu sampai ke akar-akarnya? Li Xiao yang pendukung Marsikal Naga. Saat ini sedang diinterogasi oleh Dewan Tinggi. Karena secara pribadi memobilisasi pasukan naga hitam. Apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Xiaoku? Aku menelpon. Tidak ada yang menjawab dari pihak Marsekal Naga. Katakan padaku apa yang ingin kau lakukan. 5 elemen kemurnian tertinggi. 5 elemen kemurnian tertinggi apa? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bukankah kau baru saja mendapatkan kayu paling murni dari lembah Raja Obat? Hentikan omong kosong ini. Dalam waktu 30 menit. Bawa mereka ke tanah tandus tinggi dan berat. Jika tidak, istrimu yang cantik mungkin harus mengucapkan selamat tinggal padamu selamanya. Halo. Pergi ke Dewan Tinggi, dan bantu aku temukan Marsekal Naga. Aku akan pergi sendiri ke Tanah Tandus. Tapi, itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membangkitkan orang tuamu. Jika kali ini kau yang diculik, aku juga akan menyelamatkanmu. Suamiku kembalilah dengan selamat. Aku sudah membawa barang-barang itu. Bawa aku menemui Xiaoxi. 2 penembak jitu di kiri. Tim penyerang di kanan. Ini bukan tempat yang baik untuk bergerak. Roxu. Roxu, kau baik-baik saja. Tercatat dalam Shan Kyongjing, ketika Luhur Agung Tai bepergian melintasi daratan, ia menemukan seorang sarjana kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang lain di bawah cakar cacing besar. Lalu Luhur Agung sangat tersentuh. Maka ia menggunakan 5 elemen paling murni sebagai formasi. Sebagai ganti sarjana itu, menentang takdir, mengubah nasib dan kembali dari kematian. Li Xiaoyan, kau ingin membangkitkan orang tuamu, dan aku juga ingin membangkitkan cucuku. Nyawa dibayar nyawa. Pertukaran ini sepadan. Meskipun aku dilindungi oleh mata ilahi, Roxu hanyalah orang biasa. Bagus. Aku terima kesepakatan ini. Namun, kau serahkan orangnya. Aku serahkan barangnya. The film was translated and narrated by M Media. Itu benar. Li Xiaoyang, kau melewati kesulitan yang tak terhitung. Menantang gunung pisau dan lautan api. Bukankah itu semua demi 5 elemen? Dan untuk membangkitkan orang tuamu. Apa yang kau lakukan sekarang? Kau sangat mengecewakanku. Menantu. Itu benar-benar sangat menyentuh. Li Xiaoyan, kau harus belajar dari istrimu. Dari semua kebajikan bakti adalah yang utama. Kau benar-benar harus memberikan sedikit perhatian kepada orang tuamu. Tapi kau tidak perlu menyalahkan dirimu terlalu banyak. Aku akan membiarkanmu pergi menemui mereka segera. Balaskan dendamku. Roxu duduklah. Tuan, anak ini bukan manusia. Cepat taklukkan iblis ini. Lihat baik-baik. Apa kau berani menyentuhku? Murid generasi ke-8 dari Gunung Longgu memberi hormat kepada Tuan Mata Ilahi. Berlututlah untukku.
Xiaoxi, aku tidak akan membunuhmu. Itu akan terlalu mudah bagimu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Li Xiaoyan, kau bajingan perkutu. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Ibu dan ayah. Kita akan segera bertemu lagi. Xiao yang kecil sedang menunggang kuda besar. Xiaoyan, Xiaoyang, Ibu dan ayah. ini ibu dan ayah kami sudah pulang. kalian berdua. Ibu merasa puas. Li Xiaoyan, Roxui dan Ting Ting. Keduanya wanita penuh kasih dan kebenaran. Jika kamu berani mengecewakan mereka, ibumu dan aku pasti akan berbalik melawanmu. Ibu dan ayah mohon tenanglah. Besok pagi, aku akan pergi ke keluarga Fang untuk melamar. Aku jamin aku akan memberikan kalian berdua jawaban yang memuaskan. Villa di keluarga Fang. Bos Wang dengan kekayaan bersih 1 miliar. Silakan duduk di luar gerbang. Bos Liu dengan kekayaan bersih 10 miliar. Silakan duduk di halaman luar. Jing Feng Jing Tian, Patriark Fang kepala keluarga Fang. Jin Lin. Tahun ini kita akan lihat cabang mana dari kalian bertiga. Ini terlihat menjanjikan. Tuan tua, Fang Jinfeng tuan muda tertua keluarga Fang. mohon yakinlah. Saya telah mengundang Kepala Inspektur Jiambei. Inspektur Bintang 3, saya sama sekali tidak akan menodai reputasi keluarga Fang kita. Kakak, saya juga telah mengundang Dewa Medis Kecil Jiambei. Bagus. Jin Feng kau berusaha lebih keras tahun depan. Menjadi wakil raja kota. Jangan khawatir Ayal, Tuan Kota Jian sudah mengisyaratkannya. Saya akan menggantikannya di masa depan. Bagus, keluarga Fang kita telah menghasilkan seorang raja kota. Keluarga Fang semakin menanjak. Tuan tua, Fang Jingtian tuan muda kedua keluarga Fang. saya telah mengundang Huang Dongliu dan Li Gantian. Mereka semua adalah pemimpin perusahaan Fortune 500. Jing Tian, kau mengelola duit Fang kita. Kau telah melakukannya dengan baik. Berjuanglah untuk terdaftar di NISD Aki tahun depan. Bunyikan bed dan go public. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan tua. Semoga Tuan tua, panjang umurmu tak terbatas. Semoga umur panjang Anda tak terbatas. Dipersembahkan oleh Inspektur Jenderal, The Gelang film was Tasbih dan Musutra translated Emas Dinasti and Qin. narrated by Bernilai M-Media. 25 juta. Dipersembahkan oleh Komisaris Inspektur, Sepasang vas narsis tanpa cacat berwarna biru langit. Bernilai 32 juta. Bagus. Aku menerima niat baik kalian berdua. Silakan duduk di aula dalam. Jin Lin, apakah kau mengundang seseorang? Tuan tua cabang kami juga mengundang seseorang. Siapa yang kau undang? Ini, Ayah, apa yang perlu dipermalukan? Hanya butuh Xiaoyang seorang. Bisa melampaui mereka semua. Saya Li Xiaoyang Junior datang ucapkan selamat ulang tahun. Bolehkah saya bertanya tentang seseorang dengan kekayaan triliunan? Di mana saya harus duduk? Jadi ini orang yang kau undang. Tuan tua. Ini adalah tunangan Roxue. Kakek, ini adalah hadiah ulang tahun untuk panjang umur yang Xiaoyang dan aku siapkan untukmu. Pola emas burung Dewa Matahari Es Hangsit Hao. Terimalah. Rumput lunak tidak cocok untuk plester binding. Urusan keluargaku. Aku terlalu malas untuk mengurusnya. Cari saja tempat duduk santai. Kau ingin aku duduk di sana? Aku khawatir kau akan segera turun untuk bergabung denganku. Kau bocah kecil yang mulutnya masih berbau susu. Dia tidak mengerti sedikit pun etika. Proxoy, mengapa kau memilih orang seperti itu? Kakek, bagaimana kakak bisa memperlakukan Xiaoyang seperti ini? Jika dia duduk di sana, maka aku juga akan pergi. Etika macam apa ini? Keadaan macam apa ini? Orang yang dibesarkan oleh kakak ketiga. Itu bisa dimengerti. Raja penjudi, pahlawan judi dan maniak judi tiba. Kekayaan bersih triliunan.
Raja Judi ada di sini. Cepat bantu aku pergi menyambutnya. Raja Judi, mengapa Anda datang? Atas perintah Tuan Mudali, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Tuan Tua. Raja Judi, Anda tidak salahkan. Dia adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Fang kita. Sama sekali bukan orang penting. Tabib Kerajaan Wang membawa rombongan dari Institut Medis Nasional. 88 tabib ilahi tiba. Gelar, pejabat peringkat pertama. Ji Yunteng orang terkaya di negara naga tiba. Kekayaan bersih 50 triliun. Ki Kunlun Marsekal naga yang menjaga negara tiba. Cepat anggota keluarga Fan ikuti saya untuk menyambut mereka. Kami dengan hormat menyambut kalian bertiga. Fang Yonci, hari ini adalah ulang tahunmu. Tolong jangan terlalu formal. Marsekal naga telah tiba. Keluarga Fang saya benar-benar merasa terhormat. Saya tidak datang ke sini untuk melihat Anda hari ini. Mungkinkah? Apakah ada tokoh penting lain di sini untuk menyampaikan selamat? Xiaoyang dan ROXUE. Saya mengucapkan selamat menikah. Li Xiaoyang kamu. Mata orang tua ini mulai lemah. Keluarga Fang kami telah melahirkan seekor naga. Cepat-cepat silakan masuk. Cepat. Tidak perlu Tuan Tua, hari ini aku juga tidak datang ke sini untuk mengucapkan selamat atas perjamuanmu. Aku datang ke sini untuk menikahi Ruoxui. Bagikan video perjamuan pernikahan. Pemberian hadiah 10 miliar. Seluruh bangsa merayakan. Angkatan Laut dengarkan perintahku. 99 kali hormat. Mengucapkan selamat menikah kepada Tuan Mudali.